Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kita terbelalakkan mata untuk yang kesekian kalinya tentang Khabib Dobolowi, terutama menyangkut status kewarganegaraan di Indonesia. Mereka masih WNA, dan kita simak penjelasan Kiai Haji Muhammad Subhan SHMH tentang siapa sebenarnya mereka. Bahkan mereka tidak mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat konyol, tragedi konstitusi yang seenaknya saja diabaikan oleh para Khabib Dobolowi. Anies, Habib Lutfi, Haikal Hasan itu adalah yang kita sebut sebagai peranakan. Kenapa peranakan? Karena dia lahir dari orang warga negara lain, dan kebetulan dia ada orang ini mengikut jalur paternal, yaitu garis keturunan dari ayah. Nah, karena ayahnya itu orang asing, orang Yaman, maka dia otomatis menjadi warga negara asing. Karena di Indonesia menganut azas ius songolia, keturunan berdasarkan darah. Jadi warga negara yang ditentukan oleh garis darah ayah. Nah, di Indonesia begitu. Itu tercantum dalam pasal 4 huruf D. Jadi ini dinyatakan di situ, anak yang lahir dari perkawinan sah. Nah, ada perkawinan sah dulu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi kalau dia kawin nggak sah, hubungan keperdataannya kepada ibu masalahnya. Jadi di sini makanya undang-undang menyatakan harus dibuktikan dengan perkawinan sah. Nah, untuk klan Ba'alawi di Indonesia ini mayoritas tidak mengurus kewarganegaraannya. Baik yang generasi pertama, generasi berikutnya itu nggak ada yang ngurus, makanya dia warga negara asing. Patokannya sesudah merdeka aja. Begitu merdeka, ada undang-undang dasar yang mengatur tentang kewarganegaraan, yaitu pasal 26 ayat 1. Jadi di situ dipertegas oleh undang-undang kita, dan ini pasal ini berlaku di seluruh dunia dengan coraknya masing-masing. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain. Nah, termasuk kaum Ba'alawi ini kan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, dia pernah belum disahkan dengan undang-undang? Buktinya kalau zaman-zaman tahun 80-an, tahun 50-an itu namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan. Kalau dia nggak punya itu, maka dia tetap adalah warga asing, bangsa asing gitu ya. Saya pernah mengalami satu kasus. Anies Baswedan itu saya gugat kewarganegaranya di PN Jakarta Pusat. Dia tidak punya, dia hanya punya KTP kakak sama KTP kakak akta lahir. Dia punya surat keterangan sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tapi dikeluarkan oleh Ditjen AHU tahun 2003. Nah, ini yang dibutuhkan itu bukan keterangan, tapi pengesahan. Beda. Kalau keterangan itu artinya dia sudah punya pengesahan sebagai warga negara, hilang atau nggak ketemu atau gimana, tapi diminta keterangan. Muncullah keterangan itu. Nah, makanya kasus Anies ini sebagai pintu masuk saya ke MK, bahwa karena ada pengakuan beberapa Habib bahwa dia di Indonesia itu numpang. Oke. Jadi tidak pernah mengajukan pengesahan, karena memang pada prinsipnya dia orang Ba'alawi ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak
mengurus kewarganegaranya. Lain halnya dengan etnis Cina Tionghoa, itu mayoritas yang umur-umur yang sudah dewasa itu punya pengesahan, dan itu saya buktikan sebagai contoh di MK. Nah, karena gini, SBKRI atau nama lain yang sama yang disamakan dengan itu sebagai bukti pengesahan kewarganegaraan seseorang itu dicatat di lembaran negara, nggak sembarangan. Jadi di lembaran negara ada. Kalau KTP nggak perlu dicatat itu, karena kalau zaman tahun 50 sampai 80-an itu penetapannya itu presiden yang tanda tangan pengesahan kewarganegaraan. Begini, ada ketentuan memang di undang-undang. Kalau undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing, contohnya Lutfi tadi, dan ibu warga negara Indonesia, maka dia adalah warga negara Indonesia. Tapi ada tetapinya. Waktu dia umur 8 tahun itu menyatakan diri sebagai warga negara mana? Karena dia itu paternal, ikut bapak kan, makanya ibunya nggak disebut. Nah, berarti kita lihat punya nggak pengesahan pengakuan sebagai warga negara di depan pejabat negara Indonesia. Kalau nggak punya ya nggak dia. Begitu. Begini, ada kasus menarik. Ada Habib yang udah meninggal, diwarganegarakan tuh, bisa tuh. Saya juga bingung itu. Itu yang calon kandidat pahlawan nasional, Idrus siapa tuh namanya, yang dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah. Oh ya. Saya dengar dari Mas Rifki Posket yang semalam, dia bilang katanya ada pengesahan sebagai warga negara Indonesia tahun 2024. Bagaimana bisa orang udah meninggal dunia diwarganegarakan? Nggak bisa itu. Itu rekayasa itu. Iya, nggak bisa. Kalau status kewarganegaraan itu, satu ada bukti berupa SBKRI atau yang senama dengan itu. Kedua, harus diumumkan di dalam lembaran negara. Jadi nggak gampang dan prosesnya panjang itu. Harus bisa berbahasa Indonesia, tidak pernah dihukum, banyak sekali. Tinggal berturut-turut di Indonesia, nah, ada semua itu. Itu juga butuh waktu hampir 1 tahun tuh. Oke. Dan itu gini, naturalisasi bola itu karena perjanjian, beda dengan naturalisasi yang biasa. Itu dia dasarnya naturalisasi karena perjanjian. Jadi diikat dengan perjanjian, dia menjadi warga negara. Itu diatur dalam pasal 3. Tapi begini, saya maklumi, kan hakim malah bilang pengen belajar dengan saya katanya. Jadi kan dia bilang si siapa tuh Habib Anis itu lahir di Indonesia, maka dia warga negara Indonesia. Nggak bisa otomatis begitu, nggak bisa. Dia nggak baca tuh undang-undang dasarnya. Kalau warga negara dari bangsa lain itu harus tetap dengan pengesahan, nggak bisa dengan calon lain. Hanya lahir aja di Indonesia nggak bisa. Kan bapak ibunya orang asing. Iya, garis laki-laki. Kan mereka itu, coba namanya bin Sahab, bin apa, kan laki-laki semua itu. Oke. Gampang ditebak dia itu. Nggak bisa nunggu itu dia menjadi kita lihat di Yaman atau Balawi ini ikut apa? Ikut Yusoli atau Yusanginis. Kalau dia ikut sama dengan kita Yusanginis berdasarkan darah, maka anaknya berwarga negara ganda. Maka nanti waktu umur 18 tahun dia boleh memilih. Nah, waktu memilih itu dikasih waktu 3
3 tahun sesudah 18 itu Pak maksimum. Kalau dia nggak milih maka dia stateless. Nah, rata-rata kaum Ba'alawi ini adalah nikah dengan segolongannya dia. Artinya apa? Bapak asing, ibu asing, maka anaknya asing. Atau gini, nikah dengan orang Indonesia, perempuannya, tapi bapaknya nggak bisa jadi WNI. Anaknya yang bisa, kemungkinan gitu ya. Kalau ada prinsip yang dianut, azas namanya, azas kewarganegaraan kita ini pada umumnya ius sanguinis, mengikuti darah keturunan. Nah, kalau Amerika mengikut ius soli. Jadi kalau anak kita lahir di Amerika, itu menjadi orang Amerika, warga negara Amerika. Kalau orang Amerika lahir di Indonesia, dia nggak punya warga negara. Jadi harus tempat di mana tempat dia lahir, dia warga negara. Nah, kalau kita nggak di mana lahir, yang penting bapak ibunya orang mana. Ada ajas begitu. Ajas tempat lahir dan ajas keturunan. Klan Ba'alawi atau khusus Arab, selama dia tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, dia adalah orang asing. Kalau kewarganegaraannya udah pasti dia bukan WNI. Kecuali dia bisa membuktikan pengesahan sebagai warga negara. Kalau nggak punya, udah batal, bukan hanya batal, bukan WNI dia. Kalau status kewarganegaraannya udah pasti nggak sah, dia nggak punya. Iya, saat ini pun sudah nggak bisa dia ngaku warga negara Indonesia, kecuali dia punya pengesahan yang dulu disebut SBKRI itu. Nah, itu yang saya sesalkan waktu pemilu itu ya. Itu Anies itu tidak punya SBKRI dan orang tuanya pun nggak punya. Tapi diterima itu, padahal ada syarat di undang-undang itu menyatakan harus warga negara Indonesia. Karena ini akan berdampak luas sekali. Tapi ini lagi-lagi pejabat kita yang menangani di bidang itu permisif dengan orang-orang dari Arab ini. Karena agama, karena digampangin. Tapi kalau orang Tionghoa susah. Nah, itulah framing dia begitu. Jadi gini, pangkal persoalannya mereka nggak mau mengakui kewarganegaraan itu karena memang pada prinsipnya dia nggak mau mengakui kemerdekaan kita, nggak mau dia. Intinya di situ. Sebenarnya kalau dia mau mengakui kemerdekaan kita, ya dia ngurus dong kewarganegaraannya, ya kan? Makanya kalau ada framing dari mereka mengklaim kemerdekaan itu perjuangan mereka, dia yang berdarah-darah, itu bohong. Kalau dia yang berjuang, dia mengakui dan daftar sebagai warga negara Indonesia, nyatanya tidak tuh, ya kan? Itu bukti bahwa klaim dia tentang bangsa kita dengan tentang kemerdekaan itu bohong. Buktinya apa? Buktinya ada pada dirinya. Dia nggak mengakui sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Waktu zaman Habib Lutfi jadi Watimpres, itu saya gugat tuh presiden ke Tun. Apa jawaban Tun? Dijawab oleh Tun, saya tidak memiliki legal standing sebagai penggugat. Dan surat saja telat. Jadi legal standing itu pihak yang dirugikan. Nah, saya dikatakan ruginya apa? Habib Lutfi jadi Watimpres. Itu nggak bisa menguraikan saya. Karena harus bersifat personal. Nanti MK juga gitu. Kan waktu itu Ibu Hakim bilang, apa yang menjadi risau Basuhan ini? Kan begitu. Nah, kalau di sini saya bisa jelaskan, kerugian konstitusional pemohon adalah apa? Karena
melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dengan adanya pelanggaran itu otomatis saya dan bangsa Indonesia rugi. Nah gitu. Sama dengan saya menggugat Anies Baswedan. Saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikatakan hakim tidak berwenang mengadili. Saya bawa ke TUN, di TUN juga bilang di NU putusannya. Kenapa? Saya tidak punya legal standing karena bukan peserta pemilu. Saya pemohon harus bisa menjelaskan kerugian saya apa gitu. Nah, ini nanti saya nggak berhenti di sini. Saya akan menggugat undang-undang pemilu, khususnya tentang syarat kewarganegaraan ini. Jadi yang dimaksud warga negara harus dengan bukti, bukan KTP gitu. Jadi saya akan berjuang terus sampai berhasil. Saya minta tolong ke rekan-rekan banjiri MK dengan membuat surat dukungan, itu namanya surat amicus curiae atau sahabat pengadilan. Siap. Itu aja dukungannya. Kalau itu nanti MK banjir dengan surat itu, insya Allah dikabulkan. Saya bisa statement closingnya begini. Meskipun permohonan saya tidak dikabulkan oleh MK, tidak akan merubah status kewarganegaraan klan Pahlawi di Indonesia adalah orang asing, kecuali dia bisa membuktikan sudah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Itu. Assalamualaikum.